Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nia Saraswati Dewi, NIM 18014, dan rekan saya Maheswari Alma, NIM 18013. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai organisasi dan stakeholder proyek konstruksi. Sebelum mengacu pada materi yang akan kami bahas, ada baiknya untuk mengetahui apa itu proyek konstruksi. Jadi, proyek konstruksi merupakan suatu rangkaian kegiatan yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan tertentu yang dalam hal ini adalah bangunan atau konstruksi dalam batasan waktu, biaya, dan mutu tertentu. Dalam proses pelaksanaannya, proyek konstruksi selalu memerlukan yang namanya sumber daya, baik itu sumber daya manusia, material, mesin, metode pelaksanaan, uang, ataupun waktu. Pekerjaan dalam proyek konstruksi merupakan pekerjaan yang relatif besar dan memiliki cakupan yang luas, artinya melibatkan berbagai pihak dan dikerjakan oleh banyak orang yang ahli dalam bidangnya yang disatukan dalam suatu kelompok atau organisasi. Sehingga perlu diketahui bagaimana bentuk dari organisasi dalam proyek konstruksi dan pihak-pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi itu sendiri. Organisasi dapat didefinisikan sebagai tindakan untuk menyatukan sekelompok individu yang memiliki keahlian masing-masing untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Pada umumnya, organisasi proyek dapat dibedakan menjadi 3, yaitu organisasi fungsional, organisasi proyek murni, organisasi matrik lemah, dan organisasi matrik kuat. Yang pertama, organisasi fungsional. Organisasi fungsional ini memiliki ciri-ciri yaitu setiap staf atau tenaga kerjanya memiliki satu atasan atau pimpinan. Hal tersebut menyebabkan organisasi jenis ini memiliki keunggulan yaitu mudah untuk diawasi atau pengawasannya mudah. Kedua, anggota staf dikelompokkan berdasarkan spesialisasi atau fungsinya. Hal tersebut menyebabkan atau menguntungkan dari anggota stafnya sendiri, yaitu dapat meningkatkan keahlian ataupun keterampilannya dalam bidangnya. Karena dalam organisasi fungsional ini, anggota staf terpusat dalam satu bidang. Kemudian ketiga, memudahkan dalam pengendalian kinerja staf. Keempat, kelemahannya itu cenderung mengutamakan kinerja pada masing-masing bidang. Mengenai bagian dari organisasi fungsional dapat dilihat pada gambar. Ketiga, ada organisasi proyek murni, yang di mana organisasi proyek ini terdapat beberapa manajer proyek yang membawahi staf-staf dan merupakan satu koordinasi. Kemudian staf disusun berdasarkan adanya sebuah proyek. Nah, untuk manajer proyek memiliki kekuasaan penuh dalam pengambilan keputusan. Dalam organisasi proyek murni ini biasanya memiliki unit-unit kecil organisasi yang disebut departemen. Nah, kelompok unit atau departemen ini tetap memberikan laporan langsung ke proyek manajer. Mengenai bagian dari organisasi ini dapat dilihat pada gambar. Next ada organisasi matriks. Nah, organisasi matriks ini itu merupakan gabungan dari organisasi fungsional dengan organisasi proyek murni. Nah, organisasi matrik dapat dibedakan menjadi 2, yaitu organisasi matrik lemah dan organisasi matrik kuat. Untuk organisasi matrik lemah, memiliki ciri-ciri pertama beranggotakan staf dari setiap fungsi yang ada, mengatur banyak karakteristik dari organisasi fungsional, manajer proyek lebih bersifat sebagai koordinator daripada sebagai manajer, dan tim yang dibentuk semuanya memiliki kualifikasi staf bukan manajer. Untuk bagannya dapat dilihat pada gambar. Next ada organisasi matrik kuat. Organisasi matrik kuat ini merupakan kebalikan dari organisasi matrik lemah, di mana organisasi matrik kuat memiliki banyak karakteristik dari organisasi proyek dan dapat memiliki manajer proyek secara penuh dengan otoritas yang dapat dipertimbangkan dan juga memiliki staf administrasi proyek sendiri. Mengenai bagan dapat dilihat pada gambar.
Pada proyek konstruksi, bentuk organisasi dikaitkan dengan jenis kontrak yang berlaku pada pelaksanaan proyek antara pemberi tugas dengan pemberi jasa konstruksi atau kontraktor. Jadi sebelumnya kita sudah membahas uh, jenis-jenis organisasi proyek secara umum. Nah, kali ini selanjutnya kita akan membahas mengenai organisasi proyek dalam bidang konstruksi. Nah, dalam organisasi proyek konstruksi ada hubungan antara satu pihak dengan pihak lain, di mana hubungan tersebut dapat dibedakan menjadi dua, yaitu hubungan secara fungsional, di mana hubungan sesuai fungsi masing-masing pihak, seperti misalnya hubungan antara perencana, konsultan, dan kontraktor. Kemudian kedua ada hubungan kontrak, yaitu hubungan kerjasama berdasarkan kontrak antar dua pihak atau lebih. Pertama, kita akan membahas mengenai organisasi tradisional yang merupakan salah satu jenis dari organisasi proyek konstruksi. Nah, organisasi tradisional biasa digunakan pada proyek konstruksi dengan kondisi biasa atau umum. Jadi, biasanya organisasi ini digunakan umum digunakan. Nah, biasanya terdiri dari tiga pihak, yang mana terdapat tiga pihak yang terlibat dalam organisasi tradisional, yaitu ada pemilik proyek atau owner yang bertindak sebagai owner sekaligus sebagai manajemen proyek. Kemudian kedua ada konsultan proyek yang bertindak sebagai perancang konstruksi. Ketiga ada kontraktor yang bertindak sebagai pelaksana konstruksi. Mengenai bentuk organisasi dapat dilihat pada gambar yang paling atas, ada pemilik, kemudian konsultan dan kontraktor utama bertanggung jawab terhadap pemilik, dan seterusnya. Kemudian mengenai skema hubungan organisasi tradisional dapat dilihat pada gambar yang paling bawah, di mana hubungan kontrak terjadi antara pemilik dan konsultan dan antara pemilik dan kontraktor. Antara pemilik konsultan, konsultan kontraktor, kontraktor pemilik, terjadi hubungan fungsional. Kedua, ada organisasi pembangun pemilik atau swakelola. Pemilik organisasi pembangun pemilik atau swakelola pemilik proyek bertanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan proyek, bertindak sebagai konsultan perencana dan kontraktor. Pekerjaan dapat dikerjakan sendiri secara fakultatif atau dikerjakan oleh subkontraktor. Mengenai bagan dapat dilihat pada bentuk organisasi untuk pembangun pemilik atau swakelola dapat dilihat pada gambar sebelah kiri, di mana ada pihak yang terlibat yaitu pemilik, divisi perencana, divisi pelaksana bertanggung jawab kepada pemilik. Kemudian di gambar sebelah kanan merupakan skema hubungan organisasi pembangun pemilik swakelola, di mana pemilik konsultan terjadi hubungan fungsional, konsultan kontraktor, pemilik kontraktor terjadi hubungan fungsional. Selanjutnya ada organisasi turnkey project. Konsultan kontraktor berfungsi sebagai perencana dan pelaksana proyek. Dalam metode ini, keseluruhan manajemen proyek ditangani oleh satu perusahaan dan melibatkan kontraktor spesialis. Mengenai bagian organisasi dapat dilihat pada gambar di sebelah kiri. Kemudian mengenai skema hubungan organisasi proyek putar kunci atau turnkey project dapat dilihat pada gambar sebelah kanan. Mengenai skema hubungannya, antara investor, konsultan kontraktor dengan konsultan terjadi hubungan kontrak, kemudian antara investor, konsultan, kontraktor dengan kontraktor terjadi hubungan kontrak, pemilik dengan investor atau konsultan kontraktor terjadi hubungan kontrak. Next ada organisasi manajemen konstruksi. Organisasi manajemen konstruksi berkaitan dengan manajemen proyek yang terdiri dari manajemen konstruksi dan pihak-pihak lainnya seperti kontraktor, konsultan perencana, dan lain-lain yang mempunyai tugas mengelola proyek secara terpadu dari perencanaan proyek, desain, dan pelaksanaan konstruksi. Sebelah kiri merupakan gambar dari bentuk organisasi manajemen proyek. Kemudian sebelah kanan merupakan skema hubungan organisasi manajemen konstruksi. Nah, gambar di sebelah kanan yaitu skema hubungan organisasi manajemen konstruksi, terjadi hubungan kontrak dan hubungan fungsional. Hubungan kontrak terjadi antara pemilik dan manajemen konstruksi, kemudian manajemen konstruksi dengan konsultan,
Dan hubungan kontrak juga terjadi antara manajemen konstruksi dan kontraktor. Untuk hubungan fungsional dalam organisasi manajemen konstruksi terjadi antara pemilik dengan konsultan dan pemilik dengan kontraktor. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tentang stakeholders proyek konstruksi. Jadi secara umum, stakeholders atau pemangku kepentingan pada proyek adalah para individu dan organisasi yang secara aktif terlibat di dalam proyek atau terkena dampak dari pelaksanaan atau hasil proyek. Stakeholders dapat mempengaruhi proyek secara positif maupun negatif. Untuk stakeholders pada proyek konstruksi, salah satunya itu pemilik atau owner. Jadi pemilik atau owner adalah badan hukum atau instansi atau perseorangan yang berkeinginan mewujudkan suatu proyek dan memberikan pekerjaan bangunan serta membayar biaya pekerjaan bangunan. Untuk tugas dan wewenang dari owner sendiri yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengambil keputusan terkait proyek, mempunyai wewenang penuh terhadap proyek. Selanjutnya, meminta pertanggungjawaban pada semua unsur terkait. Selanjutnya itu mempunyai ide dan rencana. Selanjutnya, menyediakan dana dan menandatangani surat-surat perjanjian dan perintah kerja dengan pelaksana proyek. Selanjutnya, yaitu mengesahkan dokumen pembayaran yang diperlukan proyek. Yang selanjutnya yaitu ada konsultan perencana. Jadi konsultan perencana adalah perseroan atau badan hukum yang bergerak pada jasa konstruksi bidang perencanaan pekerjaan pembangunan. Dari konsultan perencana ini diharapkan dapat menghasilkan perencanaan rancangan bangunan dan estimasi biaya yang akurat dan terpercaya. Untuk tugas dan wewenang dari konsultan perencana sendiri, yang pertama itu membuat gambar perencanaan proyek secara keseluruhan, selanjutnya membuat estimasi biaya pembangunan secara garis besar, lalu bertanggung jawab penuh terhadap hasil perencanaan, selanjutnya itu bertugas menghadapi kontraktor atau pelaksana dalam hal memberikan penjelasan terkait arsitektur, dan lain-lainnya. Selanjutnya itu merencanakan setiap perubahan dari rencana semula apabila ada revisi, lalu menghadiri maupun menyelenggarakan rapat-rapat koordinasi pengelolaan proyek, dan yang terakhir adalah meminta pemeriksaan pekerjaan secara khusus apabila diperlukan. Hal ini untuk menjamin pelaksanaan sesuai dengan dokumen kontrak yang telah disetujui sebelumnya. Selanjutnya yaitu konsultan pengawas. Konsultan pengawas adalah perusahaan atau badan hukum yang ditunjuk oleh owner untuk melaksanakan pengawasan pekerjaan di lapangan selama kegiatan proyek berlangsung. Jadi tujuannya agar pelaksanaannya itu tidak menyimpang dari gambar kerja atau BST yang telah ditetapkan. Jadi kegiatan konsultan pengawas ini dipusatkan pada tahap pelaksanaan konstruksi dan tidak dilibatkan dalam proses perencanaan, serta dituntut pula agar dapat memberikan masukan kepada pemilik bila terjadi perubahan-perubahan ataupun penyimpangan dalam pelaksanaannya. Untuk tugas dan wewenang dari konsultan pengawas sendiri, itu pertama mengawasi dan memeriksa mutu pekerjaan, lalu selanjutnya mengawasi dan menguji kualitas atau mutu bahan. Selanjutnya, dapat memeriksa gambar-gambar revisi, lalu menghitung dan menyiapkan kemungkinan terjadinya ada pekerjaan tambahan atau pekerjaan yang kurang. Selanjutnya itu menyusun laporan terhadap hasil pekerjaan yang dilakukan selama pengawasan. Dan yang terakhir adalah memberi teguran kepada kontraktor jika pelaksanaan pada lapangan di luar dari spesifikasi gambar-gambar revisi. Yang selanjutnya adalah konsultan manajemen konstruksi. Jadi, konsultan manajemen konstruksi atau MK adalah lembaga yang memberikan jasa untuk bertanggung jawab atas pengelolaan proyek proses konstruksi secara keseluruhan, dari tahap penyusunan TOR, perencanaan, hingga selesainya tahap pemeliharaan. Untuk tugas dan wewenang dari konsultan manajemen konstruksi sendiri, itu yang pertama mencapai penyelesaian kegiatan pembangunan dalam waktu yang telah disepakati, dalam rangka penghematan waktu, dengan biaya serendah-rendahnya dalam rangka penghematan biaya dengan mutu setinggi-tingginya. Lalu selanjutnya adalah membentuk faktor-faktor sistem agar terbentuk pengelolaan kegiatan yang dapat melaksanakan fungsi dengan baik. Selanjutnya itu mengendalikan pengaruh timbal balik antara proyek, kegiatan, dengan lingkungan. Dan yang terakhir adalah menyelaraskan desain produk dan pelaksanaannya sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya yaitu konsultan value engineering. Jadi value engineering atau rekayasa nilai adalah suatu cara pendekatan yang kreatif dan terencana
dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan mengefisienkan biaya yang tidak perlu. Jadi rekayasa nilai ini digunakan untuk mencari alternatif-alternatif atau ide-ide yang bertujuan untuk menghasilkan biaya yang lebih rendah dari harga yang telah direncanakan sebelumnya, dengan suatu batasan tanpa mengurangi mutu pekerjaan. Rekayasa nilai fokus pada suatu nilai untuk mencapai keseimbangan yang optimum antara waktu, biaya, serta kualitas. Untuk tugas dan wewenang dari konsultan value engineering ini sendiri, yaitu seperti tadi, yaitu melakukan pendekatan sistematis rekayasa nilai dalam rangka penghematan. Yang selanjutnya yaitu stakeholder proyek konstruksi ditinjau pada tahapan proyek. Dapat dilihat pada tahap konseptual, stakeholder yang berpengaruh yaitu pemilik dan konsultan. Untuk tugas-tugasnya sendiri dapat dilihat pada slide. Itu yang pertama, untuk pemilik memformulasikan gagasan. Selanjutnya evaluasi hasil studi kelayakan, selanjutnya menentukan tujuan dasar, selanjutnya indikasi lingkup kerja, jadwal, biaya, mutu. Dan yang terakhir adalah pendanaan. Untuk konsultan sendiri, yang pertama yaitu melakukan studi kelayakan dan AMDAL. Untuk tahap desain, stakeholders yang berperan yaitu pemilik, konsultan, dan kontraktor. Dapat dilihat pada slide, untuk pemilik sendiri yang pertama yaitu menentukan strategi, menetapkan sasaran, rencana sumber daya, menyiapkan perangkat peserta seperti paket lelang, MIS, kontraktor konsultan, mengkaji proposal, dan melakukan negosiasi dan tanda tangan kontrak. Untuk konsultan sendiri, peranannya yaitu hal-hal yang berhubungan dengan tahap desain itu sendiri. Yang pertama melakukan AMDAL, desain arsitektur, engineering, rekayasa nilai, dan pendanaan. Yang terakhir yaitu kontraktor, yaitu membuat proposal. Yang kedua yaitu negosiasi dan tanda tangan kontrak. Untuk pada tahap implementasi sendiri, pemilik itu berperan untuk mengelola implementasi fisik berupa monitoring, review, laporan, koordinasi, serta change order, inspeksi, dan tes. Selanjutnya itu mengelola administrasi keuangan berupa administrasi kontrak, akuntansi kontrak, administrasi pinjaman, kontrol pembayaran, aset record, dan persiapan audit. Untuk konsultan sendiri, yaitu mungkin melakukan revisi-revisi terhadap engineering, arsitektur, dan yang ketiga adalah melakukan inspeksi. Nah, pada tahap implementasi sendiri, peranan kontraktor itu yang pertama mengelola pekerjaan fisik, berupa mobilisasi sumber daya, perencanaan pelaksanaan, controlling pembelian, fabrikasi, konstruksi, tes, dan inspeksi, dan uji coba. Selanjutnya yaitu administrasi kontrak dan keuangan. Lalu selanjutnya adalah hubungan kerja dalam proyek konstruksi, di mana hubungan pemberi tugas dengan penyedia jasa mempunyai ikatan kontrak, di mana pemberi tugas memberikan imbalan pada penyedia jasa untuk jasa yang diberikan terhadap kontribusinya pada sebuah proyek. Dapat dilihat di slide, pemberi tugas di sini merupakan owner kalau dalam proyek dan penyedia jasanya yaitu berupa konsultan perencana atau bisa konsultan pengawas, ahli konstruksi atau kontraktor, konsultan manajemen konstruksi atau MK, dan konsultan value engineering. Selanjutnya yaitu koordinasi stakeholder pada proyek konstruksi. Jadi bekerja di proyek konstruksi tidak akan pernah lepas dari masalah yang timbul akibat keberagaman individu maupun organisasi yang terlibat di dalamnya. Jadi, masalah tersebut membutuhkan upaya pemecahan dan penyatuan visi agar organisasi atau stakeholder proyek tersebut mencapai tujuan bersama seperti apa yang diharapkan sebelumnya. Biasanya, upaya yang dilakukan ini berupa rapat. Yang pertama, yaitu ada rapat kontraktor dan manajemen konstruksi. Jadi rapat ini hampir dilakukan setiap hari, dan yang dibahas dalam rapat ini misalnya untuk progres pengajuan izin kerja item pekerjaan tertentu, pengajuan gambar shop drawing, serta pedoman pelaksanaan, approval material, perhitungan volume bangunan bersama, penyampaian memo lapangan atau site instruction dari manajemen konstruksi kepada kontraktor. Selanjutnya yaitu rapat kontraktor dan perencana. Dalam rapat ini membahas permasalahan teknis seputar perencanaan yang diharapkan dapat memperlancar aktivitas jalannya pelaksanaan pembangunan proyek konstruksi. Yang terakhir adalah rapat besar yang dihadiri oleh semua pihak yaitu kontraktor, manajemen konstruksi, owner, dan perencana. Rapat ini dilakukan untuk membahas hal-hal seputar pelaksanaan
atau bisa juga diadakan rapat koordinasi proyek lainnya apabila diperlukan dalam keadaan darurat. Selanjutnya yaitu manajemen stakeholder proyek. Jadi dalam stakeholder management, berdasarkan Project Management Body of Knowledge, edisi kelima, stakeholder harus diidentifikasi sebelum proyek dimulai. Jadi tahap-tahapannya yaitu yang pertama mengidentifikasi stakeholder. Dalam proses ini maksudnya proses di mana kita mengidentifikasi siapa saja, baik individu atau organisasi yang mempengaruhi ataupun dipengaruhi oleh keputusan, aktivitas, atau hasil sebuah proyek. Intinya itu mengidentifikasi siapa saja stakeholder yang berperan dalam proyek kita. Selanjutnya itu merencanakan pengelolaan stakeholder. Ini merupakan proses pengembangan strategi yang tepat untuk melibatkan stakeholder pada proyek kita. Setelah diidentifikasi, kita mengembangkan strategi yang cocok untuk stakeholder tersebut. Lalu selanjutnya yaitu mengelola keterlibatan stakeholder. Jadi, tahap ini merupakan proses komunikasi dan proses bekerja, dan juga proses penyelesaian masalah-masalah yang mungkin terjadi sepanjang tahapan-tahapan proyek. Selanjutnya yaitu mengendalikan keterlibatan stakeholder. Jadi tahap ini merupakan proses pemantauan keterlibatan stakeholder dan review strategi dan rencana untuk manajemen stakeholder ke depannya. Selanjutnya yaitu kegagalan atau masalah yang dapat timbul apabila stakeholder tidak di-manage dengan baik. Yang pertama yaitu dapat terjadi keterlambatan akibat lamanya keputusan diambil atau tidak disetujuinya langkah percepatan yang diperlukan. Selanjutnya, masalah yang bisa terjadi yaitu peningkatan biaya akibat hambatan stakeholder terhadap approval langkah untuk mengatasi risiko proyek. Selanjutnya, yaitu hal-hal yang tidak diharapkan akibat tingginya konflik yang tidak teratasi. Selanjutnya, yaitu dampak negatif lainnya, seperti penghentian proyek dapat terjadi akibat konflik yang sudah terlalu tinggi. Mungkin itu saja yang kelompok kami dapat sampaikan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup dengan Param Santi, Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.